Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari kelas 10A akan menyampaikan materi tentang berpikir komputasional. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Denny Sumateras dan teman-teman saya. Saya Indah Ramadhani Putri. Saya Ivi Sertika. Saya Nela Junika. Saya Anggun Sapa Imama. Saya Nadia Khairunisa. Baiklah, materi akan disampaikan oleh saya dan teman-teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pencarian atau searching. Mencari merupakan menemukan sesuatu atau benda, baik itu berupa objek ataupun konsep yang memenuhi kriteria dalam suatu ruang pencarian. Nah, pencarian juga memiliki masalah yang sering kita temui, yaitu satu, mencari buku dengan judul tertentu di rak buku di perpustakaan. Dua, mencari seragam batik yang kita miliki di lemari yang menyimpan seluruh pakaian yang kita miliki. Tiga, mencari dokumen ataupun web ataupun dengan menggunakan mesin pencarian seperti Google ataupun Chrome. Nah, setelah masalah-masalah tadi, pencarian juga memiliki beberapa elemen, yaitu satu, sekumpulan benda atau objek. Dua, kriteria dari benda atau objek yang ingin kita cari. Tiga, pengecekan benda atau objek tersebut apakah ia memenuhi kriteria ataupun tidak. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kegiatan utama dalam BK. Kegiatan utama dalam BK ialah menyelesaikan masalah atau problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, serta optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Dengan kata lain, kegiatan utama dalam BK ialah mencari strategi untuk menyelesaikan persoalan. Ada 4 pondasi dalam berpikir komputasional, yaitu satu, abstraksi. Apa yang dimaksud dengan abstraksi? Abstraksi ialah menyarikan bagian yang penting dalam suatu permasalahan dan mengabaikan bagian yang tidak penting sehingga terfokus pada suatu solusi. Yang kedua, algoritma. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma yaitu menuliskan otomasi solusi dalam melalui berpikir algoritma atau langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Yang ketiga, dekomposisi atau formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga solusinya bisa ditemukan dengan cepat, efisien, serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Yang terakhir, pengenalan pola persoalan, yaitu generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian suatu permasalahan ke permasalahan lain yang sejenis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengurutan. Pengurutan adalah salah satu permasalahan klasik pada suatu komputasi yang dipergunakan untuk mengatur pada suatu kelompok, objek, benda, atau identitas yang diletakkan untuk mengikuti aturan tertentu. Terdapat beberapa pengurutan algoritma yang terdiri dari 5, yaitu insertion sort, selection sort, bubble sort, quick sort, dan merge sort. Dan saya akan menjelaskan 2 pengurutan saja, yang 3-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Insertion sort adalah salah satu algoritma permasalahan pengurutan di dalam list daftar objek. Sedangkan selection sort adalah salah satu algoritma untuk menyeleksi bilangan terkecil atau terbesar dari daftar bilangan yang lama yang belum terurut dan diletakkan oleh daftar yang baru yang keterurutannya. Saya akan menjelaskan tentang bubble sort, quick sort, dan juga merge sort. Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa pastikan dalam suatu interaksi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Yang selanjutnya yaitu quick sort. Quick sort adalah algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif. Proses pengurutan ini dilakukan dengan memecahkan kumpulan data menjadi 2 bagian berdasarkan nilai pivot yang sudah dipilih. Selanjutnya yaitu merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Saya akan menyampaikan materi tentang antrian, queue, dan tumpukan stack.
adalah objek-objek yang disusun dalam antrian. Dengan demikian, yang pertama masuk maka akan pertama keluar. Prinsip ini disebut dengan PIPO atau first in first out. Contoh antrian yaitu antrian di loket, di toilet, dan di tempat lainnya. Dan yang kedua yaitu tumpukan atau stack adalah objek-objek yang disusun secara bertumpukan. Dengan demikian, yang pertama masuk maka akan terakhir keluar. Prinsip ini disebut dengan LIFO yaitu last in first out. Contohnya yaitu tumpukan piring dan tumpukan buku. Baik, di sini saya akan menunjukkan materi yang terakhir. Back. Back adalah kembali ke halaman selanjutnya. Forward, kembali ke halaman berikutnya yang pernah dibuka. Undo, membatalkan langkah saat mengedit dokumen. Redo, mengulang kembali operasi yang baru saja dibatalkan. Perintah push, menyimpan nilai ke dalam stack, sedangkan perintah pop mengeluarkan angka yang berada di atas stack. Perintah enqueue memasukkan bilangan ke dalam queue. Perintah requeue mengeluarkan bilangan pada posisi pertama queue.